mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana coding sama artifisial itu adalah suatu perangkat yang biasa sebenarnya anak-anak sekalian semua tahu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sebentar kita lanjutkan. Saya ingin tahu dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Banyak. Ya, ada siapa yang tidak hadir? Eril, siapa lagi? Erwin. Ya, Sheila. Oke, jadi begini. Sebentar ketua kelas setor namanya sama saya yang tidak hadir pada hari ini. Nah, baik. Kita mulai saja pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional. Nah, sekarang saya mau tahu, waktu dari tadi kita bermain, apa kejadian kira-kira yang kita lihat di sekeliling kita ini tentang bangunan? Bangunan-bangunan ini. Kan kita kan keluar toh? Keluar dari tadi, kita lihat tentang bangunan ini. Apa di pikiran kita tentang bangunan? Kan kita kan jurusan informasi toh, jurusan arsitek. Nah, pasti kita tahu. Kita melihat bangunan misalnya bangunan listrik atau bangunan ini, pasti kita tahu bagaimana modelnya. Kira-kira kita pernah berpikir nggak bagaimana caranya itu merancang itu seorang arsitek sehingga bisa menjadi suatu bangunan ini? Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, baiklah kita akan mulai ya. Jadi kita berpikir secara komputasional. Nah, tujuan pada kegiatan ini adalah melalui analisis studi kasus, siswa mampu menghubungkan 4 pilar. Jadi sebentar kita belajar tentang 4 pilar ya, komputasional dengan proses kerja seorang desainer atau BIM modeler. Nah, ini nanti BIM kita pelajari nanti ada pelajaran. Saya tidak tahu siapa yang mengajar, mungkin Ibu Martina, Ibu Eni, atau Pak Haji Bari. Terus yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dengan algoritma untuk memecahkan masalah desain tata ruang yang realistis. Jadi ini sebentar, inilah kita pelajari ini 4 pelajaran, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dengan algoritma. Nah, yang ketiga adalah siswa mampu menciptakan sebuah alur kerja yang logis dan efisien untuk tugas pemodelan sederhana. Jadi nanti sebentar saya minta kita membuat suatu dena rumah. Menurut kita bagaimana itu dena rumah yang kita buat? Nah, dikaitkan dengan pembelajaran dari tadi berpikir secara komputasional. Nah, yang keempat adalah melalui refleksi, siswa mampu menilai bagaimana penerapan berpikir komputasional dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja mereka di masa depan. Maksudnya di sini di nomor 4 adalah jika suatu saat nanti kita sudah jadi arsitek, apa yang kita pikirkan? Oh, waktu saya pas sekolah, oh ini yang saya dapat, bisa saya terapkan nanti melalui gambar kerja yang bisa saya jual sekian ratus juta. Seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita berpikir di sini. Di gambar ini apa yang kira-kira salah? Kalau kita berpikir secara seorang arsitek, ini kan ada gambar, ada WC, ada kamar tidur, ada ruangan tamu, ada teras, ada garasi, ada ruangan keluarga, dan ada kamar anak. Kira-kira kita di sini apa yang salah pada gambar ini? Ruang tamu. Kenapa ruang tamunya? Kenapa ruang tamunya di sini? Di sini ruang tamunya. Dekat dengan teras? Iya. Hah? Di mana? Garasi. Dekat dengan ruang keluarga? Di tengahnya paling dekat. Yang mana? Dekat kursi. Dekat kursi. Mana mana? Yang ini? Bukan Pak. Mana? Yang di tengah, yang di tengah. Ini? Atasnya. Ini? Itu Pak yang yang gelombang itu. Gelombang ini? Iya, itu. Oh, itu. Ini adalah sekat pembatas antara ruangan tamu dengan ruang keluarga. Coba yang lain. Kira-kira apa yang salah dengan letak gambar ini atau desain ini? Coba, ayo. Coba, ruangan tidur. Ya, ruangan tidur dengan WC. itu. Ruangan tidur dengan WC
sebenarnya tidak boleh berdekatan kecuali kalau dia WC-nya itu ada di dalam kamar. Kenapa? Kalau dia di sini, ini kita harus melalui dulu WC, baru masuk ke kamar tidur. Tak, itu di situ letak kesalahannya. Jadi orang itu menggambar tidak semata-mata menggambar, tapi melihat dari beberapa aspek sehingga kita tahu bahwa ternyata kalau kita kamar tidur itu jangan di dekat WC karena berbau. Toh kan kalau misalnya kita kencing, terus tidak banyak-banyak kita siram, kira-kira masuk ke sini toh? Nah, ini kan kelihatan. Sedangkan ini adalah ruangan tamu. Contoh ini kita lihat, masuk ke teras, ke ruangan tamu, langsung kalian ke sini. Jadi ini antara WC dengan ruangan tamu itu berdekatan, apalagi dengan hanya dengan ruangan tidur hanya disekat dengan dinding. Di situ letaknya. Nah, disinilah yang kita mau belajar bahwa suatu kita berpikir tentang komputasional itu adalah bagaimana caranya menggambar sehingga ruangan tidur, ruangan tamu itu letaknya presisi. Artinya ditahu letak-letaknya di mana letak yang sebenarnya sehingga gambarnya menjadi estetik dan enak dilihat. Ya? Paham? Nah, kita lanjut. Nah, mengapa DPW butuh berpikir? Berpikir di sini adalah komputasional. Nah, di era digital, arsitek dan desain tidak hanya menggambar, tetapi juga mengelola informasi yang banyak. Gedung modern adalah sistem kompleks, teknologi canggih seperti BIM. Jadi BIM nanti kita akan pelajari. Terus desain, generatif desain yang dibuat oleh AI. Jadi nanti ini di sini kita pelajari selanjutnya adalah nanti pembelajaran 456 ke belakang itu lewat HP. Jadi saya suruh kita menggambar. Kita langsung menghasilkan gambar itu dengan melalui HP tak. Jadi orang tidak pusing-pusing kayak macam guru-guru atau arsitek yang lalu yang harus melalui gambar manual itu. Sekarang sisa kita kasih masukkan prompt di salah satu lah misalnya di ChatGPT atau di Gemini AI atau di Canva AI. Kita masukkan promptnya, buatkan saya gambar rumah 3 tingkat disertai dengan RAB, maka akan muncul itu semua itu. Jadi tidak terlalu pusing. Apapun prompt yang kita kasih material, apapun yang kita pikirkan, kita tuangkan ke dalam AI, itu akan dikerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalnya, saya mau buat gambar cewek yang jelek, maka akan muncul itu gambar cewek. Ataukah saya mau membuat gambar rumah yang atapnya lain daripada yang lain. Kita harus berpikir lain daripada yang lain. Apa prompt yang kita masukkan, apa kata-kata kita masukkan ke dalam AI itu, sehingga nanti akan menghasilkan suatu gambar. Lebih jelasnya nanti di pertemuan berikutnya. Dan di sini 4 pilar berpikir komputasional dalam proyek bangunan. Di sini kita sudah mulai masuk. Ya. Jadi yang pertama adalah definisinya, kemampuan memecahkan suatu sistem atau masalah yang sangat besar menjadi bagian yang kecil atau yang lebih kecil, mudah dikelola. Contohnya, ini kita lihat di sini contohnya. Proyek membangun gedung sekolah 3 tingkat atau 3 lantai terasa mudah jika dipikirkan sekaligus. Terasa mustahil ya jika dipikirkan secara sekaligus. Jadi kalau kita berpikir 3 lantai mau bikin 1 kali, pasti mustahil Ki. Karena pasti kita berpikir talung tingkat jika ada bayu, terus kira-kira pukul lagi ya. Nah seperti itu. Nah, untuk memudahkan, makanya dia dipecah-pecah. Jadi dia mulai, kita lihat pemecahnya. Pekerja struktur, fondasi, kolom, balok, dan plat lantai dikerjakan dulu pertama. Jadi kalau kita mau bangunan jadi dulu pertama. Terus yang kedua, pekerjaan sekitar, dindingnya, pintunya, jendelanya, atap, dan finishing.
Terus pekerjaan mapnya jalur listrik, jalur air, jalur air bersih, jalur air kotor dengan sistem AC. Jadi kita step by step kerjakan. Itu di bagian dekomposisi. Jadi dekomposisi adalah suatu pekerjaan yang kita pikir yang tidak mungkin menjadi mungkin jika kita memecah menjadi beberapa bagian, tidak satu sekaligus seperti itu. Paham? Sekarang kita lanjut. Nah, yang kedua adalah mengenal pola, menentukan efisiensi dalam pengulangan. Nah, di sini yang namanya pengulangan berarti ada beberapa bagian-bagian yang diulang. Itu cerita itu. Kalau pengenalan pola, contoh misalnya kita membuat kamar tipe studio, memiliki dena yang sama persis. Jadi kalau misalnya begini, kita membuat jendela biasa kalau rumah ada berapa? 4, ada yang 2, ada lagi berapa? 6. Ada yang 6 rumah. Nah, dikatakan dia mengulang, satu kali jadi membuat jendela, kita copy paste. Itu namanya pengulangan, berarti dia sudah masuk ke pengenalan pola. Jadi misalnya tuh satu desain kita buat, oh saya mau bikin jendela model begini, saya butuhkan jendela itu adalah 6, maka kita copy paste. Itu yang namanya dekomposisi atau dia pengenalan pola, mengulang beberapa kali yang sudah didesain. Paham? Nah, oke. Kita lanjut. Abstraksi. Di abstraksi kita fokus kepada hal-hal yang penting. Contohnya adalah proses desain memiliki banyak tahapan abstraksi. Tahap pertama itu adalah kita hanya fokus pada gubahan massa, bentuk dasar bangunan, zonasi ruang, area publik, privat, privacy. Jadi service. Jadi maksudnya begini. Di sini konsep awalnya harus kita mulai dulu dari awal. Apa yang kita mau kerja? Jadi kerjakan fondasi toh. Nah, pekerjaan fondasi. Atau misalnya kalau kita membuat suatu, kalau kita kan arsitek, yang pertama dibuat apa? Dena kan? Nah, dena. Mau kita bikin berapa lantai tergantung dari denata. Mau kita berapa kamar tergantung dari denata. Dengan tergantung dari ukuran luas lahan yang akan kita buang. Ya, kita lanjut. Nah, yang terakhir algoritma, membuat riset. Artinya riset di sini adalah kerja yang tidak gagal. Kalau kita sudah punya riset atau kita sudah punya pemahaman tentang cara membuat suatu dena rumah satu lantai misalnya, lengkap semuanya mulai dari atapnya, dindingnya, sampai dengan biaya rencana anggarannya, itu kita buat di algoritma supaya kita tidak gagal dalam membuat rumah. Nah, di sini misalnya ini adalah struktur software BIM-nya ya. Kalau nanti kita pada saat kita nanti masuk di komputer tab, nanti akan kita praktekkan. Pertama buka view, dena lantai yang benar, terus editorsnya ini ke bawah semua, sehingga nanti langkah-langkahnya ini akan menjadi suatu dena, dari dena menjadi rumah, mau 3 dimensi, mau 2 dimensi, itu tergantung dari perintah dalam software BIM ini. Apalagi kalau kita kasih masuk di IE, karena ada beberapa IE itu untuk kita bisa menggambar. Jadi sekarang setelah selesai kita lihat, mudah-mudahan kita paham. Ada lembar kerja yang saya kasihkan Ki, tolong kita kerjakan dengan baik ya. Nah, sebentar saya kasih lihat Ki, saya bagi dulu. Jadi bagi kelompoknya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sana kelompok 3, dan di sini kelompok berapa? 4. Tolong diperhatikan dulu. Nah, di lembar pekerjaan TLKPD ini, ya, di lembar pekerjaan ini, Ananda harus ingat di situ. Dan tadi kan kita belajar 4 pilarnya. Jadi pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4. Yang pertama pilar apa? Coba dibuka. Pilar apa yang pertama? Dekomposisi. Berarti kelompok sini dia membahas tentang dekomposisi. Terus di nomor 2 itu pengenalan pola.
terus yang di sana adalah langkah abstraksi, dan di sini algoritma. Ya, ada di situ. Nah, caranya mengerjakan adalah di sini misalnya begini. Uraikan semua kebutuhan. Jadi kalau tantangannya adalah, jadi kita membuat begini. Rancang layout optimal yang memenuhi semua kebutuhan fungsional di bawah ini dalam merancang sebuah rumah. Jadi rumah kita rancang. Di kelompok pertama itu adalah dekomposisi. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita mau merancang rumah, apanya yang dibutuhkan? Nah, makanya kita di zona kerja utama. Di zona kerja utama kalau kita membuat rumah, apa yang dibutuhkan? Laptop dulu, kamu kita menggambar. Kan bukan sekarang pakai manual toh? Jadi laptop atau komputer. Nah, zona kreatifnya apa? Terus zona penyimpanannya bagaimana? Zona santainya bagaimana? Silahkan kita buat itu dengan menggunakan AI. Karena kita belajar AI itu, jadi kita silakan buka Apeta, cari di ChatGPT bagaimana caranya itu. Paham? Sebentar kita diskusi. Selesai. Terus nomor 2, polanya. Nah di situ merancang, mengidentifikasi hubungan dan aturan atau pola yang harus dipenuhi oleh ruangan tersebut. Jadi datang kita apa? Membuat rumah kan? Nah sekarang kita membuat pola dalam suatu rumah, pola-pola apa saja yang berulang. Saya sudah jelaskan tentang itu. Misalnya kalau satu adalah jendela, dia akan berulang. Apa lagi kira-kira berulang lagi setelah itu? Ah, terus dia itu yang jawab adalah kelompok 2. Jadi tulis sama di situ apa dalam suatu rumah itu apa yang berulang, bahan-bahannya atau komponen-komponen apa yang berulang. Paham itu? Kita itu? Oke. Terus yang ketiga, abstraksi. Saring informasi dan tentukan batas. Untuk desain layout ini, mana yang menjadi fokus utama dan mana yang harus diabaikan. Ada di situ tertulis informasi prioritas dan informasi yang bisa dipikirkan nanti. Artinya mana prioritasnya, mana yang nanti baru dikerja. Nah, di situ. Ukuran dimensi setiap furnitur. Jadi di furnitur kita tahu apa itu furnitur. Sahabat tahu, furnitur pertama meja, kursi. Jadi di situ kita kalau yang utama dalam sebuah rumah, apa yang paling utama? Pintu jendela. Nah, pokoknya nanti kita tulis semua di situ. Nah, kita tulis di situ semua. Nah, paham itu? Nah, sekarang untuk kelompok selanjutnya yang terakhir yang N. Nah, algoritma. Buat urutan langkah desain dan sketsa hasilnya. Nah, ini kita yang paling berat, makanya kita juga 4. Langkah-langkah membuat rumah itu harus kita tahu. Kan kalau mendesain di rumah tuh kita berpikir. Makanya saya katakan dari tadi, gunakan teknologi AI. Terserah kita mau pakai ChatGPT, kita mau pakai Gemini AI, kita mau pakai Canva AI, Meta AI untuk menjawab persoalan itu. Kan kita kasih masuk promnya. Contoh misalnya kita, karena disuruh di sini urutan langkah-langkah desain. Yang khawatir kita tadi jangan sampai salah toh. Jadi dia harus berurutan. Kan berurutan langkah awalnya apa membuat rumah. Kita semua. Kira-kira kita tolong buatkan saya langkah-langkah cara membuat suatu desain rumah. Akan mungkin ya, sisa kita tulis di situ. Paham? Terus yang kedua, buat denah sederhana tentang itu. Jadi lanjutannya nanti di AI kita katakan promnya, buatkan saya denah rumah sesuai dengan permintaan saya yang di atas. Kan kita begitu? Oke? Silakan bekerja. Ayo, silakan bekerja. Jadi sekarang kita coba buka AI, itu cari promnya itu.
konstruksi dikatakan di sini adalah tahap desain. Nah, di sini saya katakan tadi untuk ukuran setiap furniture. Misalnya di sini meja, berapa ukurannya meja Kak? Yang bisa sesuaikan dengan kita punya rumah. Kalau tipe 36 yang kita gambar, berarti mejanya ukurannya kan palingnya sekitar begini. Ini kan 190 atau ya 60 kali 120 ini. Berarti furniture-nya di sini 90 kali 120 cm. Terus yang kedua yang kita penting di situ, furniture-nya apa yang dia butuhkan. Terus yang nomor 2, posisi pintu dengan jendela, di bagian mana ditaruh itu jendela dengan pintu sehingga posisinya bagus, sirkulasi udara, cahaya matahari bisa masuk dengan baik. Tuliskan langkah-langkah demi langkah yang kalian lakukan untuk menata ruang dari kosong hingga menjadi jadi. Algoritma di bawah ini diikuti algoritma ini gambar Dena. Jadi maksudku begini, kita buat di ChatGPT itu langkah-langkahnya di sini itu langkah demi langkah yang dilakukan untuk menata ruang dari ruangan kosong menjadi ruang yang ada isinya. Kita bisa tulis di situ di ChatGPT, maka kamu mungkin itu hasil. Nah, sebentar itu apa hasilnya di situ? Misalnya butuh jendela 2, butuh pintu 1, butuh WC, butuh kamar tidur utama, butuh kamar tidur anak. Itu semua kita tulis di sini. Berarti di sini adalah ruang tamu. Otomatis di sini adalah kamar utama. Kamar utama toh. Terus di sini karena data saya sudah katakan tadi apa yang salah pada gambar. Otomatis kita kasih di belakang itu WC. WC di sini dapur, atau di sininya dapur. Nah, di sini jadi tempat cuci. Nah, di sini apa nih? Di sini bisa kamar anak. Kamu tahu? Benar buat nih. Oke? Sip. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Perasaannya sudah? Kita diskusi. Jadi ini ada 4 pola dari tadi, berpikir komputasional. Ada berpikir tentang apa pertama dekomposisi, terus kedua polanya, terus yang ketiga di sana apa? Apa? Ukuran dimensinya, terus yang di sini ada algoritmanya. Nah, sekarang saya ingin tahu dalam 4 pilar berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Nah, dalam membuat suatu Dena apa yang dibutuhkan? Coba hasilnya panutan. Yang pertama apa? Laptop. Tidak baca kita punya hasilnya. Yang pertama apa di sini? Zona kerja utama. zona kerja utama apa yang dibutuhkan? Laptop. Laptop. Terus Komputer. atau komputer. Oke. Paham ya? Paham. Bahwa untuk zona utama itu yang dibutuhkan adalah laptop dan komputer karena kita adalah seorang arsitek. Bukan lagi, tidak zaman lagi kita menggambar manual. Ya, terus yang kedua apa? Zona kreatif. Zona kreatif. Apa yang dibutuhkan zona kreatif? Mengurangi anggaran biasa. Kalau zona kreatifnya di sini adalah kalau kita sudah punya komputer, membuat suatu desain, kita usahakan untuk mengurangi biaya. Karena kita membuat rumah, saya mau rumah 1 lantai, tapi danaku cuma 50 juta. Bisa enggak saya buat? Kita kasih maksudnya, ternyata bisa. Dengan dana 50 juta, jadi rumah walaupun setengah batu. Tuh ada tuh rumah setengah batu tuh. Nah, setengah di batunya, yang di atasnya adalah triplex atau kayu. Seperti itu tuh. Nah, yang ketiga. Zona penyimpanan. Nah, penyimpanan apa tuh? Rak. Rak atau buku dan alat. Di situ. Terus yang keempat? Zona santai. Zona santai. Apa zona santai? Tempat istirahat sejenak. Jadi Misalnya apa? 1 kursi. 1 kursi. Jadi kalau kita membuat suatu Dena, kita sudah tahu, di sini zona nyamannya, di sini zona kreatifnya, di sini zona utamanya. Kan ada nanti bagian-bagiannya di situ. Paham? Coba yang kedua apa? Ukuran dimensi setiap furnitur itu untuk komponen utama. Toh? Terus apa lagi? Posisi pintu dan jendela. Posisi pintu dan jendela harus
Bagus. Apalagi? Lebar jalur sirkulasi. Nah, lebar jalur sirkulasi. Ini maksudnya nih, sirkulasi udara. Semakin lebar, semakin bagus Ki, perputaran sirkulasi udara. Kayak macam begini tuh, seandainya ini sedikit, mungkin barangkali kita mati kepanasan. Ini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masih kelambangnya. Bagaimana ini kalau cuma 2? Makanya itu ukuran lebar dari sirkulasi udaranya itu harus bagus. Lanjut. Merek furnitur. Merek furnitur. Jadi kalau bikin rumah, bikin dena, ada minat rumah anda, apa yang harus dipikirkan? Merek furniturnya. Jangan sampai furnitur tak awal-awal Ki. Nerena. Misalkan ada itu biasa, ini kan misalnya begini nih, meja olimpik. Ini dibilang kualitasnya bagus, toh? Tapi kalau kena ke air, langsung hancur. Karena kenapa? Terbuat dari ampas kayu. Seperti itu. Lebar kita pakai kayu. Nah itu rasanya. Terus lanjut. Warna dan dinding. Nah, warna cat dinding. Misalnya begini, warna cat dinding itu loh. Nah, kenapa itu? Kalau misalnya dia warnanya hitam, kan udah cocok tuh. Nah, dia harus warnanya cerah supaya mencari secerah hati itu tuh. Nah, sedikit. Lanjut. Barang lantai kayu langit. Nah, ya itu. Lantainya bagaimana, mau ukurannya berapa, sesuai dengan selera tak, tergantung dari danata. Oke? Terima kasih. Terus lanjut kelompok 3. Abstraksi. Saring informasi dan tentukan prioritas. Ya, berarti kita harus menentukan prioritasnya. Lanjut. Informasi prioritas penting sekarang, yaitu ukuran dimensi setiap furnitur seperti sofa, Ya. meja, kursi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Posisi pintu dan jendela. Nah, Posisi pintu utama biasanya ada di salah satu sisi panjang ruangan. nah, Jendela utama di dinding yang menghadap keluar. nah. Lanjut. Sudah. Lebar jalur sirkulasi Nah, lebar jarak suka tepat dengan ini. Ya, lanjut. 90 sampai 120 Nah, cm ya lebar. Oke. agar 2 orang bisa berjalan Oke. bersama. Oke. Lanjut. Sudah ya? Terus ini yang paling bagus. Coba kita lihat. Kan ini langkah-langkahnya membuat suatu dena. Ayo, lain. Pertama, tentukan fungsi ruang. Apa? Tentukan fungsi ruang. Fungsi ruangnya harus ditentukan. Terus yang kedua, Yang kedua, ukur dan gambar dena sederhana. ukur dan gambar dengan sederhana. Oke, lanjut 3. Pilih tema atau gaya dekorasi. Dekorasi. Terus, Dan terakhir, pilih warna dominan. pilih orang dominan. Oke, terima kasih. Jadi diskusinya nih, saya anggap Ki bahwa saling bertukar informasi Ki, ya. Walaupun tidak seperti diskusi-diskusi yang harus Ki ribut, harus Ki yang penting adalah informasi yang ada di kelompok 1 tersampaikan kepada 3 kelompok yang lainnya. Sama juga dengan informasi di kelompok 2 tersampaikan kepada kelompok 3, 4, dan 1. Informasi di kelompok 3 tersampaikan kepada 4, 1, dan 2. Informasi nomor 4 tersampaikan pada kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Nah sekarang, terakhir, refleksinya adalah apa yang sekarang kita pikirkan? Apa yang ada sekarang di pikiran kita setelah kita belajar tentang ini? Apakah suatu saat nanti kita akan membuat rumah atau bagaimana? Iya, 5 lantai, Pak. 5 lantai, ya, ada orang mau bikin 5 lantai rumah. Nah, kita di sini apa? 3 lantai, Pak. Hah? 3 lantai? Kenapa? 7? Alah, berarti kamu buat barangkali hotel nih? Iya, Pak. Oh, hotel. Oke, terima kasih nak. Pada hari ini saya sangat bangga kepada anak-anakku yang hebat.